Di sebuah toko kue kenangan manis kecil di sebuah jalan yang tenang di kawasan Menteng, Jakarta, terdapat sebuah kue ulang tahun berwarna putih di atas meja dekat jendela. Di atasnya menyala 22 lilin putih yang sederhana dan ramping. Lilin yang bisa dibeli dengan mudah di toko manapun pada menit terakhir. Di hadapannya, duduk diam Nadira Kusumawardhani. 3 kali wajahnya menghiasi sampul majalah bisnis. Ia memimpin perusahaan teknologi bernilai ratusan miliar rupiah. Ia memiliki sopir pribadi, dokter pribadi, para asisten, jadwal rapat, panggilan bisnis, perjalanan dinas, dan agenda yang begitu padat hingga hampir tak seorang pun dapat menemuinya tanpa membuat janji beberapa minggu sebelumnya. Namun hari itu, kalendernya benar-benar kosong. Tidak ada makan malam yang telah disiapkan. Tidak ada rekan kerja yang menunggunya, tidak ada teman yang menelepon untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Hanya ada dirinya, kursi rodanya, kue putih itu, dan 22 lilin yang perlahan meleleh. Nadira Kusumawardhani menatap nyala setiap lilin seolah salah satunya dapat menjawab pertanyaan yang telah bertahun-tahun ia hindari. Kapan terakhir kali seseorang duduk di hadapannya? Bukan karena kepentingan, bukan karena kewajiban, bukan karena pekerjaan, melainkan semata-mata karena ingin berada di sana bersamanya. Ia tidak mengingatnya lagi. Dan itu lebih menyakitkan daripada yang ingin ia akui. Lonceng kecil di pintu berbunyi. Nadira Kusumawardhani tidak langsung mengangkat pandangannya. Toko kue itu tidak mewah dan tidak modern. Dindingnya masih berwarna kuning kusam, menu ditulis tangan di papan tua, dan etalasenya masih memiliki kaca yang tergores sejak bertahun-tahun lalu. Namun ia memilih tempat itu karena suatu alasan. Ibunya dahulu sering membawanya ke sana setiap Sabtu terakhir setiap bulan, ketika ia masih kecil, ketika ia masih bisa berjalan, dan ketika ia masih percaya bahwa berulang tahun berarti ada seseorang yang bahagia karena dirinya ada di dunia. Pemilik toko itu, Ibu Mariati Sutrisno, adalah perempuan berusia 73 tahun yang hampir tidak tahu apapun tentang perusahaan teknologi, investasi, atau majalah bisnis. Bagi dirinya, Nadira Kusumawardhani bukanlah direktur utama Kusuma Nusantara Teknologi. Ia hanyalah seorang perempuan muda yang memesan kopi hitam tanpa gula dan kue vanila. Dan pada usia 22 tahun, hal sederhana itu telah menjadi kemewahan yang langka baginya. Pagi itu Nadira Kusumawardhani menelepon sendiri dari nomor pribadinya, nomor yang hanya diketahui segelintir orang. Bu Mariati, bisakah Ibu menyiapkan kue putih untuk sore ini? Tentu, Nak. Untuk berapa orang? Nadira Kusumawardhani terdiam sesaat sebelum menjawab. Hanya kue kecil. Hening sejenak terdengar dari seberang telepon. Ada pesan yang ingin ditulis di atasnya? Nadira Kusumawardhani menundukkan pandangan. Tidak, hanya lilin. 22. Ibu Mariati Sutrisno tidak bertanya lebih jauh. Dengan kelembutan yang tak pernah dilupakan Nadira Kusumawardhani, ia hanya berkata, kuenya akan siap pukul 4. Dan memang, kue itu sudah siap. Sesuai janjinya, Nadira Kusumawardhani tiba pukul 4:15 setelah hampir 12 menit duduk di dalam mobil tanpa memutuskan untuk turun. Sopir pribadinya, Pak Darmanto Wibowo, yang dahulu bekerja untuk ayahnya sebelum bekerja untuk dirinya, tidak mengatakan apapun. Ia memang tidak pernah berbicara ketika Nadira Kusumawardhani membutuhkan keheningan. Karena itulah ia masih mempercayainya. Ketika memasuki toko kue, beberapa meja telah terisi. Sepasang kekasih berbagi roti manis di dekat jendela.
Dua mahasiswa bekerja dengan laptop mereka di sudut ruangan. Seorang anak laki-laki sedang memakan bolu coklat kecil dengan begitu serius seolah sedang menyelesaikan persoalan hidup dan mati. Tidak seorang pun menoleh saat ia masuk, dan Nadira Kusumawardhani bersyukur akan hal itu. Ibu Mariati Sutrisno keluar dari dapur sambil membawa kue di atas penyangga kecil. Ia meletakkannya di meja langganan Nadira Kusumawardhani, menyalakan lilin-lilin itu dengan korek panjang, lalu kembali ke belakang meja tanpa membuat keramaian, tanpa bernyanyi, tanpa tatapan iba, dan tanpa mengucapkan kalimat seperti, "Kamu sangat kuat." Ia hanya meninggalkannya bersama kue dan kesunyiannya. Nadira Kusumawardhani menatap 22 nyala lilin itu. 4 tahun sebelumnya, ia sedang pulang ke rumah setelah rapat yang berakhir larut malam. Ia masih ingat lampu lalu lintas di depannya berwarna hijau. Ia masih ingat cahaya lampu mobil lain yang melaju memasuki persimpangan. Setelah itu, tidak ada apa-apa lagi. Ia terbangun 3 hari kemudian di sebuah rumah sakit di Jakarta. Asistennya, Ayu Permatasari, duduk di samping tempat tidurnya dengan laptop terbuka dan sebuah map penuh dokumen rapat Dewan Direksi. Nadira Kusumawardhani meminta air minum, tetapi asistennya justru menyerahkan laporan-laporan itu terlebih dahulu. Pada saat itulah, bahkan sebelum benar-benar memahami apa yang telah terjadi pada tubuhnya, Nadira Kusumawardhani menyadari seperti apa hidupnya sekarang. Perusahaan tetap berjalan meskipun dirinya hancur. Para dokter bersikap baik, tetapi itu adalah jenis kebaikan yang diberikan ketika kabar buruk tidak mungkin berubah. Cedera sumsum tulang belakang. Tingkat T10. Ia tidak akan pernah berjalan lagi. Setelah itu datang masa rehabilitasi, terapi, dan berbulan-bulan belajar untuk hidup dengan cara baru, belajar bergerak dengan cara berbeda, berpakaian dengan cara berbeda, dan memasuki sebuah ruangan sambil menyadari sebelum sapaan apapun bahwa semua orang selalu melihat kursi rodanya terlebih dahulu. Sebagian memandangnya dengan rasa kasihan, sebagian lagi bersikap terlalu normal seolah-olah mereka sedang berakting, dan itu bahkan terasa lebih menyakitkan. Maka Nadira Kusumawardhani melakukan satu-satunya hal yang ia tahu. Ia menjadi lebih kuat, lebih dingin, dan lebih tegas. Ia kembali ke Kusuma Nusantara Teknologi dengan sikap baru. Punggung tegak, suara mantap, dan tatapan yang sulit ditembus. Sejak saat itu hampir tidak ada lagi yang memanggilnya Nadira. Bagi semua orang, ia adalah ibu direktur, presiden direktur, atau CEO. Dan ia memutuskan bahwa ia lebih menyukainya seperti itu. Sebuah jabatan lebih mudah dipikul daripada sebuah nama. Gelar tidak berdarah dan tidak berharap ada seseorang yang tetap tinggal. Dalam 4 tahun, ia membangkitkan kembali perusahaan yang diwariskan ayahnya di masa penuh ketidakpastian. Ia menandatangani berbagai kesepakatan, merestrukturisasi departemen, memecat orang-orang yang harus dipecat, dan merekrut banyak talenta hebat. Media menyebutnya tanpa belas kasihan. Para karyawannya menyebutnya sangat menuntut. Nadira Kusumawardhani tahu kedua kata itu sebenarnya memiliki arti yang sama, jangan mendekat. Ia tidak pernah merayakan ulang tahunnya sejak kecelakaan itu. Ia tidak ingin melakukannya, atau setidaknya itulah yang selalu ia katakan pada dirinya sendiri. Namun sore itu, apartemennya di pusat Jakarta terasa terlalu besar, terlalu rapi, dan terlalu sunyi, sehingga ia datang ke toko kue kenangan manis. Di tempat itu, setidaknya untuk beberapa menit, ia bisa berpura-pura bahwa masih ada bagian dari hidupnya yang tidak dimiliki oleh rapat Dewan Direksi. Lilin-lilin di atas kue sudah hampir habis seperempat.
Ia harus meniupnya. Ia harus membuat sebuah harapan, meskipun ia tidak percaya pada hal seperti itu. Tiba-tiba lonceng di pintu kembali berbunyi. Kali ini Nadira Kusumawardhani sedikit mengangkat pandangannya. Seorang pria masuk bersama seorang anak perempuan kecil. Tidak ada sesuatu yang mencolok dari pria itu hingga membuat seluruh ruangan menoleh. Ia tinggi secara alami, seolah tidak pernah memikirkan hal itu. Ia mengenakan jaket yang sudah dipakai selama bertahun-tahun dan memiliki tangan seorang pekerja. Tangan yang terbiasa memperbaiki sesuatu, mengangkat beban, dan menopang apapun yang diperlukan. Anak perempuan itu mungkin berusia 6 atau 7 tahun. Ia mengenakan jaket merah dengan kancing kayu dan 2 kepang yang mulai berantakan. Di tangannya ia memegang sebuah kantong kertas kecil seolah di dalamnya tersimpan sesuatu yang sangat berharga. Hal pertama yang diperhatikan Nadira Kusumawardhani adalah anak itu sedang memandanginya. Bukan memandangi kursi rodanya, bukan kue ulang tahunnya, bukan lilin-lilinnya, melainkan wajahnya. Dengan perhatian tulus yang hanya dimiliki anak-anak yang belum belajar berpura-pura tidak melihat kesedihan orang lain. Nadira Kusumawardhani mengalihkan pandangan. Ia mendengar pria itu mendekati meja kasir. "Selamat sore, Bu Mariyati." "Selamat sore, Bima Arya Satya Pradana." "Silakan masuk. Duduklah dimanapun kalian mau." Nadira Kusumawardhani mendengar langkah kecil anak itu di lantai. Lalu terdengar bisikan, meskipun bisikan anak-anak tidak pernah benar-benar pelan. "Ayah, lihat, wanita itu sedang berulang tahun dan dia sendirian." Hening sejenak. "Ya, ayah melihatnya. Bolehkah kita duduk bersamanya?" Rahang Nadira Kusumawardhani langsung menegang. Ia sudah menyiapkan jawabannya. "Tidak, terima kasih. Saya sedang menunggu seseorang." Kalimat itu sederhana, sopan, dan tegas. Ia sudah menggunakannya berkali-kali dan hampir selalu berhasil, karena ketika seseorang diberi jalan keluar yang elegan, biasanya mereka akan menerimanya. Namun sebelum ia sempat mengatakan apapun, pria itu mendekat dengan menjaga jarak yang sopan. Pria itu tidak memasuki ruang pribadinya. Ia tidak menyentuh kursi roda itu, tidak bersikap seolah-olah sudah memiliki hak untuk berada di sana. Dengan suara tenang ia hanya bertanya, "Permisi, apakah Anda keberatan jika kami duduk bersama Anda?" Nadira Kusumawardhani mengangkat pandangannya. Pria itu tampak siap menerima penolakan tanpa memaksa, dan hal itu sedikit meruntuhkan pertahanannya. Anak perempuan itu berdiri di belakang ayahnya dengan kedua tangan saling menggenggam di atas jaket merahnya, menunggu dengan kesabaran luar biasa untuk anak seusianya. Nadira Kusumawardhani membuka mulut untuk menjawab, tetapi Kirana Pradana memasukkan tangannya ke dalam kantong kertas dan dengan hati-hati mengeluarkan sebuah kue kecil berwarna putih. Di atasnya terdapat lilin berbentuk bintang yang sedikit miring. Anak itu meletakkannya di tepi meja tanpa mendorongnya ke arah Nadira Kusumawardhani. Ia hanya meletakkannya di sana seperti sebuah persembahan sederhana lalu berkata, "Hari ini juga ulang tahun ibu saya." Nadira Kusumawardhani berkedi pelan. Kirana Pradana melanjutkan dengan kepolosan yang hanya dimiliki seorang anak kecil. "Ibu saya sekarang tinggal di surga, tetapi ayah saya bilang kita masih bisa berbagi kue dengan orang-orang yang merasa kesepian. Karena itu kami membawa satu kue tambahan." Toko kue itu sebenarnya tidak sunyi,
Tetapi pada saat itu semua suara menghilang bagi Nadira Kusumawardhani. Ia memandang kue kecil itu, memandang lilin berbentuk bintang, lalu memandang anak kecil dengan jaket merah dan kepang yang mulai berantakan itu. Seorang anak yang tidak melihat kursi roda, tidak melihat seorang eksekutif terkenal, dan tidak melihat seorang wanita yang sulit didekati. Ia hanya melihat seseorang yang sendirian dan memutuskan, dengan keyakinan besar seorang anak berusia 6 tahun, bahwa hal itu bisa diperbaiki. Sesuatu bergerak di dalam dada Nadira Kusumawardhani. Bukan rasa kasihan dan bukan pula rasa terima kasih. Itu adalah sesuatu yang lebih lama dan lebih berbahaya. Sesuatu yang selama 4 tahun terakhir ia bangun tembok untuk melawannya. Itu adalah perasaan bahwa dirinya benar-benar dilihat. Nadira Kusumawardhani menelan ludah, lalu melihat meja di depannya. Masih ada cukup ruang. Meja ini untuk 4 orang, katanya akhirnya. Suaranya terdengar lebih mantap daripada yang ia duga. Silakan duduk. Bima Arya Satya Pradana tidak tersenyum seperti seseorang yang baru memenangkan sesuatu. Ia tersenyum seperti seseorang yang bersyukur atas keajaiban kecil di hari yang sulit. Ia menarik kursi untuk Kirana Pradana, lalu duduk di hadapan Nadira Kusumawardhani. Selama beberapa detik tidak ada seorang pun yang berbicara. Dengan sangat serius, Kirana Pradana meletakkan lilin berbentuk bintang tepat di tengah kue kecil itu, lalu memandang Nadira Kusumawardhani. Anda harus membuat sebuah harapan. Nadira Kusumawardhani menundukkan pandangan ke 22 lilin di depannya. Saya tidak yakin percaya pada harapan. Kirana Pradana mengangkat bahu. Tidak apa-apa. Ayah saya bilang berlatih juga penting. Bima Arya Satya Pradana menundukkan kepala seolah sedikit malu mendengar perkataan putrinya. Nadira Kusumawardhani hampir tersenyum. Hampir. Siapa nama Anda? Tanya Kirana Pradana. Dan siapa namamu? Balas Nadira Kusumawardhani. Saya Kirana Pradana. Saya Nadira. Anak itu memikirkan nama itu dengan sangat serius, lalu mengangguk. Namanya indah. Tiba-tiba Nadira Kusumawardhani merasakan sesuatu mengganjal di tenggorokannya. Kirana Pradana merapatkan kedua tangannya di atas meja. Baiklah, siap. Kita mulai menghitung. Nadira Kusumawardhani ingin mengatakan bahwa itu tidak perlu, bahwa mereka bisa duduk begitu saja, tetapi Kirana Pradana sudah mulai menghitung. 1. Bima Arya Satya Pradana ikut dengan suara pelan. 2. Dan Nadira Kusumawardhani, yang selama bertahun-tahun selalu memadamkan setiap emosi sebelum orang lain bisa melihatnya, menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak melakukannya sendirian. 22 lilin itu bergetar di depannya. Dengan penuh semangat, Kirana Pradana mencapai angka terakhir. 22. Nadira Kusumawardhani menutup mata sejenak. Ia tidak meminta uang, tidak meminta kekuasaan, dan tidak meminta agar dirinya bisa berjalan kembali. Ia meminta sesuatu yang jauh lebih kecil dan jauh lebih sulit. Ia tidak ingin lagi merasa tak terlihat di mejanya sendiri. Setelah itu ia meniup lilin-lilin tersebut. Satu persatu nyalanya padam dan Kirana Pradana bertepuk tangan seolah hal terpenting di tahun itu baru saja terjadi. Bima Arya Satya Pradana tersenyum dalam diam. Dari balik meja kasir, Ibu Mariyati Sutrisno memandang mereka dengan mata yang berkaca-kaca. Dan Nadira Kusumawardhani,
direktur utama salah satu perusahaan terbesar di Jakarta, tetap duduk di sana di hadapan seorang anak kecil yang tanpa disadari baru saja menyelamatkan hari ulang tahunnya. Tanpa seorang pun mengetahuinya, semuanya dimulai dari hal-hal kecil. Seperti biasanya, hal-hal yang akhirnya mengubah seluruh hidup seseorang selalu dimulai dengan sesuatu yang sederhana. 3 hari setelah ulang tahun itu, Nadira Kusumawardhani berada di kantornya di lantai 14 Gedung Kusuma Nusantara Teknologi, meninjau laporan proyeksi triwulan yang sudah ia baca 2 kali. Kota Jakarta terbentang di balik dinding kaca kantornya. Kemacetan, lampu-lampu, orang-orang yang keluar masuk gedung perkantoran. Semuanya terus bergerak dengan kesibukan yang acuh tak acuh, seperti yang selalu dimiliki kota-kota besar. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor yang tidak dikenal. Nadira Kusumawardhani membukanya. Saya Bima Arya Satya Pradana. Kirana Pradana ingin saya memberitahu bahwa pagi ini dia berlatih menghitung sampai 22. Katanya, sama-sama. Nadira Kusumawardhani menatap layar ponselnya lebih lama daripada yang akan ia akui kepada siapapun. Setelah itu ia mengetik, "Bagaimana Anda mendapatkan nomor saya?" Balasan datang beberapa saat kemudian. Ibu Mariati Sutrisno yang memberikannya. Beliau bilang Anda tidak akan keberatan. Maaf jika ternyata beliau salah. Nadira Kusumawardhani memandang laporan di atas mejanya, lalu kembali menatap pesan itu. Jemarinya terdiam di atas layar sebelum akhirnya ia menulis, beliau tidak salah. Setelah itu ia meletakkan ponselnya terbalik di atas meja kerja dan tidak menyentuhnya lagi selama 40 menit. Bagi Nadira Kusumawardhani, itu hampir sama dengan memikirkan sesuatu tanpa henti. Semuanya dimulai seperti itu, bukan dengan undangan makan malam, bukan dengan bunga, dan bukan dengan alasan yang dipaksakan untuk bertemu lagi. Bima Arya Satya Pradana tidak mencoba masuk ke dalam hidupnya secara tiba-tiba dan tidak pernah memaksa. Ia tidak bertindak seolah ulang tahun itu memberinya hak apapun atas diri Nadira Kusumawardhani. Ia hanya tetap berada di dekatnya dengan kehadiran yang tenang, tanpa tergesa-gesa dan tanpa membuat keributan. Sebaliknya, Kirana Pradana sering mengirim pesan, selalu menggunakan ponsel ayahnya. Kadang berupa gambar kue ulang tahun dengan terlalu banyak lilin. Kadang berupa pertanyaan. Apakah Anda pernah melihat ulat berubah menjadi kupu-kupu sungguhan? Suatu hari ia merekomendasikan sebuah buku tentang seorang anak perempuan yang tinggal di mercusuar. Pesannya berbunyi, "Saya rasa Anda akan menyukainya karena Anda terlihat seperti orang yang suka berada dekat laut, tetapi juga sedikit kesepian. Jangan tersinggung, ya." Nadira Kusumawardhani membaca buku itu dalam 2 malam dan tanpa diduga ia menyukainya. Ia mengirim pesan kepada Kirana Pradana, "Kamu benar. Buku ini sangat bagus." Balasannya datang hampir seketika. "Saya sudah tahu." Nadira Kusumawardhani tersenyum sendirian di ruang kerjanya, lalu segera berhenti tersenyum ketika Ayu Permatasari mengetuk pintu. Namun ada sesuatu yang berubah. Tidak banyak, belum sepenuhnya, tetapi cukup untuk membuat Nadira Kusumawardhani beberapa kali memandang ponselnya pada sore yang sunyi, menunggu pertanyaan aneh dari seorang anak perempuan berusia 6 tahun. Mereka mulai bertemu perlahan-lahan. Pada suatu Sabtu sore di Taman Suropati, Kirana Pradana berbagi setengah roti isinya dengan seekor bebek yang ia putuskan untuk diberi nama Bebek Joko. Nadira Kusumawardhani dan Bima Arya Satya Pradana duduk di bangku taman terdekat dan berbicara hampir 2 jam lamanya tentang hal-hal yang tidak penting.
Justru karena itulah Nadira Kusumawardhani tidak tahu bagaimana melindungi dirinya. Membicarakan hal-hal penting sangat mudah baginya. Kontrak, angka, strategi, dan risiko. Namun berbicara tentang hal-hal biasa jauh lebih berbahaya karena dalam keheningan kecil seperti itu seseorang bisa mulai merasa nyaman. Di lain hari mereka minum kopi di sebuah kafe di kawasan Kemang ketika Bima Arya Satya Pradana sedang lewat setelah menyelesaikan pekerjaannya. Ia adalah seorang tukang kayu yang menerima pekerjaan renovasi kecil. Ia tidak memiliki jas mahal, tidak memiliki sopir pribadi, dan tidak memiliki kartu nama yang mewah. Tetapi ketika berbicara tentang kayu, pintu-pintu tua, atau memperbaiki jendela yang dipasang tidak sempurna, matanya memiliki ketenangan yang diam-diam membuat Nadira Kusumawardhani iri. Ia tahu cara memperbaiki banyak hal, bukan hanya benda, tetapi juga momen-momen dalam hidup, dan ia melakukannya tanpa mengumumkannya kepada siapapun. Suatu malam, Kirana Pradana menelepon langsung. Nadira Kusumawardhani baru mengetahui jauh kemudian bahwa anak itu telah menghafal nomor teleponnya dari ponsel ayahnya dan menuliskannya di buku kecil di samping tempat tidurnya. Ketika Nadira Kusumawardhani mengangkat telepon, ia mendengar suara yang gemetar. "Nadira, ini saya, Kirana Pradana." "Ada apa?" Gigi saya goyang. Nadira Kusumawardhani terdiam sesaat. "Dan itu keadaan darurat?" "Ya." Jawabannya begitu serius hingga Nadira Kusumawardhani langsung duduk tegak. "Ayah saya terjebak macet dan saya rasa gigi ini akan copot, tetapi saya tidak tahu harus berbuat apa." Nadira Kusumawardhani tidak bertanya apa-apa lagi. Ia pergi. Ia tidak menelepon asistennya dan tidak meminta izin kepada siapapun. Ia hanya meminta Pak Darmanto Wibowo mengantarnya ke alamat Bima Arya Satya Pradana. Rumah itu kecil, sebuah apartemen sederhana di jalan yang tenang di kawasan Tebet. Ada gambar-gambar yang ditempel di lemari es, sebuah ransel merah muda di samping kursi, dan secangkir kopi yang terlupakan di dekat wastafel. Nadira Kusumawardhani duduk di dapur sementara Kirana Pradana menggenggam tangannya dengan kekuatan yang mengejutkan. "Giginya akan copot sekarang." Nadira Kusumawardhani memeriksa gigi itu dengan konsentrasi yang sama seperti saat ia meninjau laporan keuangan. Tidak sekarang juga, tetapi sebentar lagi. Wajah Kirana Pradana langsung murung. "Mungkin itu buruk." Nadira Kusumawardhani menatapnya. "Tidak. Itu berarti giginya sedang melakukan apa yang memang harus dilakukan." Anak itu tampak memikirkan kata-kata tersebut. "Seperti ulat yang berubah menjadi kupu-kupu, ya?" "Kurang lebih seperti itu," jawab Nadira Kusumawardhani. 17 menit kemudian, Bima Arya Satya Pradana masuk melalui pintu. Ia masih mengenakan jaket kerjanya. Ada serbuk kayu menempel di kerahnya. Ia tampak sedikit tergesa-gesa. Rambutnya berantakan karena angin dan rasa khawatir. Ia berhenti di ambang dapur. Ia melihat putrinya duduk di samping Nadira Kusumawardhani. Ia melihat Nadira Kusumawardhani membungkuk dengan serius memeriksa gigi yang goyah itu. Ia melihat tangan kecil Kirana Pradana menggenggam tangan wanita itu, dan sesuatu melintas di wajahnya. Sesuatu yang cepat, dalam, dan segera ia sembunyikan seolah tidak ingin Nadira Kusumawardhani melihatnya terlalu jelas. Namun Nadira Kusumawardhani melihatnya, dan ia tidak tahu harus berbuat apa dengan perasaan itu. Keesokan paginya, gigi itu benar-benar copot dengan sendirinya di dalam mangkuk sereal milik Kirana Pradana.
Anak itu segera mengirimkan gambar gigi yang mengenakan mahkota kepada Nadira Kusumawardhani. Ia membingkai gambar itu. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa itu hanya lelucon, tetapi ia meletakkannya di ruang kerja di apartemennya, bukan di dalam laci, bukan disembunyikan, melainkan digantung di dinding. Selama minggu-minggu itu, Nadira Kusumawardhani mulai memahami apa yang membuat Bima Aryasatya Pradana berbeda. Bukan hanya karena ia baik hati. Ia mengenal banyak orang baik. Namun kebaikan tidak pernah membuat pertahanannya runtuh seperti ini. Yang berbeda adalah cara Bima Aryasatya Pradana memperhatikan dirinya. Ia tidak memandangnya seperti para karyawan memandangnya, dengan rasa hormat yang penuh perhitungan dan sekaligus menciptakan jarak. Ia juga tidak memandangnya seperti beberapa orang asing yang bersikap terlalu normal, terlalu dibuat-buat, seolah ingin membuktikan bahwa mereka tidak melihat kursi rodanya. Bima Aryasatya Pradana tidak pernah melakukan hal itu. Ia tidak menghindari kursi roda itu, tetapi juga tidak menjadikannya pusat dari segalanya. Jika ada pintu yang berat, ia membukanya tanpa berkata apa-apa. Jika ada meja yang tidak pada tempatnya, ia memindahkannya sebelum Nadira Kusumawardhani sempat meminta. Jika trotoar terasa tidak nyaman, ia berjalan mengikuti kecepatannya, tanpa tergesa-gesa, tanpa upacara, dan tanpa membuat setiap gerakan terasa seperti sebuah bantuan besar. Bagi Nadira Kusumawardhani, semua itu adalah sesuatu yang baru. Bukti yang paling jelas adalah sebuah rak buku. Di ruang kerjanya ada rak referensi yang dipasang terlalu tinggi. Rak itu sudah ada sejak sebelum kecelakaan dan tidak pernah diubah. Nadira Kusumawardhani telah terbiasa menggunakan alat penjepit panjang untuk mengambil beberapa buku. Hal itu mengganggunya. Tetapi menurutnya belum cukup mengganggu untuk meminta bantuan seseorang. Ia pernah menyebutkannya sekali saja, seolah tidak penting. Rak itu kira-kira 15 cm lebih tinggi dari yang seharusnya. Saat itu Bima Aryasatya Pradana sedang memperbaiki bingkai jendela yang rusak. Setelah itu Nadira Kusumawardhani tidak memikirkannya lagi. 2 minggu kemudian, Bima Aryasatya Pradana kembali untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ketika semuanya selesai, Nadira Kusumawardhani memeriksa tagihan dan baru menyadarinya. Rak buku itu sekarang lebih rendah, tepat pada ketinggian yang seharusnya. Lubang-lubang lama sudah ditutup dan dicat begitu rapi hingga hampir tidak terlihat. Nadira Kusumawardhani hanya memandanginya. Anda memindahkan rak itu. Bima Aryasatya Pradana memasukkan salah satu alatnya ke dalam kotak peralatan. Perbaikan jendelanya selesai lebih cepat dari perkiraan. Saya tidak meminta Anda melakukan itu. Tidak. Ia mengatakannya dengan tenang, tanpa memberikan penjelasan dan tanpa mengharapkan pujian. Nadira Kusumawardhani terus menatap rak itu. Saya akan menambahkannya ke dalam tagihan. Bima Aryasatya Pradana menyerahkan lembar kertas itu. Sudah saya tambahkan. Nadira Kusumawardhani menunduk. Pada tagihan itu terdapat satu baris baru. Penyesuaian rak buku, Rp85.000. Keduanya memahami bahwa itu bukan harga yang sebenarnya. Nadira Kusumawardhani membayarnya tanpa berdebat karena itulah satu-satunya cara yang ia ketahui untuk menerima sebuah kebaikan dengan tetap menjaga martabatnya ketika ia tidak cukup percaya pada suaranya sendiri untuk mengucapkan terima kasih. Malam itu Nadira Kusumawardhani memikirkan rak buku itu lebih lama daripada beberapa laporan perusahaan. Tetapi kehangatan yang membuatnya mulai mencari ponselnya setiap malam juga mulai menakutinya, dan ketakutan itu memiliki nama, Rangga Suryadharma Wijaya.
Selama 11 tahun, Rangga Suryadharma Wijaya telah menjadi anggota Dewan Direksi Kusuma Nusantara Teknologi. Ia pernah bekerja bersama ayah Nadira Kusumawardhani dan berhasil bertahan melewati pergantian kepemimpinan. Seperti beberapa orang di dunia bisnis yang pandai menyesuaikan diri secukupnya, menunggu saat yang tepat, dan tersenyum ketika mereka yakin tidak ada yang memahami niat sebenarnya. Usianya 61 tahun, rambutnya sudah memutih, setelannya selalu sempurna, dan ia memiliki cara berbicara yang mampu mengubah ancaman menjadi sesuatu yang terdengar masuk akal. Ia tidak pernah menyukai Nadira Kusumawardhani, bukan karena ia masih muda, bukan karena ia seorang wanita, dan bahkan bukan karena kursi rodanya. Yang mengganggunya adalah karena Nadira Kusumawardhani lebih sering benar daripada dirinya dan tidak pernah berpura-pura sebaliknya hanya untuk membuatnya merasa nyaman. Rangga Suryadharma Wijaya pernah menentang 3 keputusan strategis besar pertama yang diambil Nadira Kusumawardhani. Ia salah dalam ketiganya dan tidak pernah memaafkan hal itu. Selama beberapa bulan, Nadira Kusumawardhani sadar bahwa pria itu mengawasinya lebih dari biasanya. Ia mengira hal itu berkaitan dengan perpanjangan kontrak bersama Grup Santosa, sebuah kerjasama yang ditolak oleh Rangga Suryadharma Wijaya tetapi tetap berhasil ia jalankan. Namun ternyata ia salah. Ia menemukan alasan sebenarnya pada suatu malam Kamis di akhir Oktober. Pukul 7:30 malam ia kembali ke kantor untuk mengambil sebuah map yang tertinggal. Lantai eksekutif hampir kosong. Lampu-lampu koridor terasa lebih dingin pada jam itu. Nadira Kusumawardhani berjalan dalam diam hingga mendengar namanya disebut. Suara itu berasal dari ruang rapat kecil. Pintunya hampir tertutup. Di dalam, Rangga Suryadharma Wijaya sedang berbicara melalui telepon dengan suara pelan. Suara seseorang yang yakin dirinya sendirian. Nadira Kusumawardhani sebenarnya tidak berniat mendengarkan. Tetapi ketika mendengar namanya, ia berhenti. Ia mendengar nama Grup Hartono Investama. Kemudian ia mendengar kata pengambil alihan saham pengendali. Dan akhirnya ia mendengar Rangga Suryadharma Wijaya berkata dengan tenang, dia tidak akan melawan. Dia tidak punya keberanian menghadapi skandal publik. Dia tidak pernah memilikinya. Nadira Kusumawardhani tetap berdiri di koridor. Pada awalnya ia tidak merasakan kemarahan, melainkan dingin yang sangat jelas dan tajam. Ketika panggilan itu berakhir, ia tidak masuk ruangan dan tidak menghadapinya malam itu. Menghadapi pria itu tanpa bukti adalah hal yang justru diharapkan olehnya. Sebuah reaksi emosional, tindakan impulsif yang bisa disebut sebagai ketidakstabilan. Nadira Kusumawardhani kembali ke kantornya, mengambil map itu, lalu duduk di meja kerjanya dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Setelah itu ia menelepon pengacara pribadinya, Maya Kartikasari. Halo, Maya Kartikasari. Ada apa? Nadira Kusumawardhani? Nadira Kusumawardhani memandang pintu kantornya yang tertutup. Saya ingin kita mulai mendokumentasikan sesuatu. Tanpa banyak bertanya, Maya Kartikasari menghubungkannya dengan seorang auditor forensik. Dalam waktu kurang dari seminggu, benang pertama mulai muncul. Surat elektronik, panggilan telepon, dan pertemuan-pertemuan rahasia. Rangga Suryadharma Wijaya ternyata telah bernegosiasi dengan perwakilan Grup Hartono Investama mengenai kemungkinan akuisisi yang tidak pernah mendapatkan persetujuan dari Dewan Direksi. Lalu bukti-bukti lain mulai bermunculan. Nadira Kusumawardhani menyimpan semuanya di perangkat pribadinya, bukan di jaringan perusahaan. Ia tidak memberitahu siapapun. Ia tetap menghadiri semua rapat bersama Rangga Suryadharma Wijaya,
tetap mendengarkannya berbicara, dan tetap membiarkan pria itu berpikir bahwa dialah yang sedang mengawasi dirinya. Padahal sekarang Nadira Kusumawardhani juga mengawasinya, dan ia melakukannya dengan lebih baik. Saat itulah rumor-rumor mulai muncul. Rumor itu datang seperti semua hal kotor di dalam sebuah perusahaan, tidak secara langsung, tidak dengan nama dan tanda tangan, melainkan dengan cara halus, diulang oleh orang lain, dan disamarkan sebagai bentuk kepedulian. Pada suatu Senin pagi, Direktur Komunikasi Perusahaan, Ratih Larasati Putri, masuk ke ruang kerjanya dan menutup pintu dengan hati-hati. Nadira Kusumawardhani, ada pembicaraan yang mulai beredar. Nadira Kusumawardhani tidak mengalihkan pandangannya dari layar komputer. Pembicaraan seperti apa? Tidak ada yang resmi dan tidak ada yang terdokumentasi. Tetapi mereka membicarakan hubungan pribadi Anda belakangan ini. Nadira Kusumawardhani mengangkat pandangannya, sementara Ratih Larasati Putri menghindari menatapnya secara langsung. Katanya hal itu bisa menimbulkan persepsi yang rumit. Siapa yang mengatakan itu? Ratih Larasati Putri menatap dinding di belakang Nadira Kusumawardhani. Sepertinya berasal dari Dewan Direksi. Nadira Kusumawardhani tidak perlu bertanya lagi. Rangga Suryadharma Wijaya. Ratih Larasati Putri tidak menjawab karena memang tidak perlu. Rumor-rumor itu dirancang dengan sangat cermat. Mereka tidak mengatakan bahwa Nadira Kusumawardhani tidak kompeten. Itu terlalu jelas salah dan terlalu berbahaya. Mereka menyebarkan sesuatu yang lebih sulit dilawan, bahwa ia rentan, bahwa seorang wanita muda di posisinya, dengan keterbatasan fisik tertentu dan kehidupan emosional yang terisolasi, telah menjalin hubungan dengan seorang pria tanpa status profesional, seorang tukang kayu, seorang ayah tunggal, seseorang yang tidak berasal dari dunianya, dan mungkin hubungan itu menunjukkan kurangnya penilaian yang baik. Kata dimanipulasi tidak pernah diucapkan. Tidak perlu. Kata itu sudah menggantung di udara. Nadira Kusumawardhani membiarkan semua ucapan itu beredar selama 2 hari. Pada hari ketiga, Bima Arya Satya Pradana muncul di lobi Kusuma Nusantara Teknologi. Ia membawa sebuah buku lain tentang mercusuar. Kirana Pradana telah memutuskan bahwa Nadira Kusumawardhani harus membaca seluruh genre buku tersebut. Nadira Kusumawardhani turun untuk menemuinya. Bima Arya Satya Pradana berdiri di dekat pintu masuk sambil memegang buku itu, belum mengetahui bahwa percakapan mereka sebenarnya sudah hancur bahkan sebelum dimulai. Nadira Kusumawardhani berbicara cepat, tanpa basa-basi. Situasinya mulai rumit. Bima Arya Satya Pradana memandangnya dalam diam. Ada orang-orang yang menggunakan hubungan kita untuk menciptakan masalah. Kata hubungan terasa tertahan sesaat di tenggorokannya, tetapi ia melanjutkan. Saya rasa akan lebih baik bagi Anda, dan terutama bagi Kirana Pradana, jika kita menjaga jarak. Bima Arya Satya Pradana tidak menyela. Itu justru membuat segalanya lebih buruk, karena jika ia berdebat, Nadira Kusumawardhani bisa membela diri. Jika ia marah, Nadira Kusumawardhani bisa menutup pintu. Namun pria itu hanya mendengarkan. Setelah beberapa saat ia bertanya pelan, apakah itu yang Anda inginkan? Nadira Kusumawardhani tidak menjawab. Bima Arya Satya Pradana tetap menatapnya. Atau itu hanya keputusan yang menurut Anda paling bertanggung jawab? Itu adalah pertanyaan yang tepat, dan justru karena itulah Nadira Kusumawardhani tidak mampu menjawabnya. Tidak penting, katanya akhirnya.
Hasilnya tetap sama. Bima Arya Satya Pradana menundukkan pandangannya sedikit, bukan karena marah dan bukan karena menyalahkannya, melainkan dengan kesedihan seseorang yang memahami apa yang sedang terjadi tetapi tidak mampu menghentikannya. Lalu ia mengangguk. "Saya harap Anda baik-baik saja, Nadira Kusumawardhani." Setelah itu ia pergi. Nadira Kusumawardhani kembali ke kantornya dan bekerja selama 11 jam tanpa henti. Selama 3 minggu berikutnya, ia menjadi lebih efisien daripada sebelumnya dan sekaligus lebih kesepian daripada sebelumnya. Ia merestrukturisasi kontrak pemasok yang menghemat perusahaan hampir 13 miliar 500 juta rupiah per tahun. Ia menghadiri 2 acara industri. Ia difoto mengenakan setelan gelap dengan ekspresi tegas dan postur sempurna. Media kembali menyebutnya tak terhentikan, tetapi di rumah ia tidak memandang rak buku itu. Ia tidak membaca buku kedua tentang mercusuar. Ia menghapus 3 pesan yang mulai ditulisnya untuk Bima Arya Satya Pradana dan 1 pesan untuk Kirana Pradana. Pesan terakhir berbunyi, "Maaf, saya." Tetapi ia tidak pernah menyelesaikannya. Sementara itu, Rangga Suryadharma Wijaya mulai bergerak. Ia mengadakan rapat luar biasa Dewan Direksi pada Kamis kedua di bulan November. Ia mengirim memorandum dengan bahasa yang dingin, terukur, dan sangat korporat. Kekhawatiran mengenai kejelasan dalam pengambilan keputusan CEO. Usulan restrukturisasi sementara wewenang eksekutif. Masa peninjauan kinerja. Dokumen itu tidak pernah menyebut nama Bima Arya Satya Pradana, tetapi mengulangi 3 kali frasa yang sama, hubungan pribadi di luar perusahaan. Nadira Kusumawardhani membaca memorandum itu sendirian di apartemennya, di samping rak buku yang telah dipasang Bima Arya Satya Pradana pada ketinggian yang tepat. Ia membuka perangkat pribadinya dan memeriksa semua bukti terhadap Rangga Suryadharma Wijaya. Pengacaranya telah mengatakan bahwa bukti itu sudah cukup. Cukup untuk Dewan Direksi, cukup untuk tuntutan hukum, cukup untuk menghancurkannya. Namun Nadira Kusumawardhani menyadari sesuatu yang tidak ingin ia akui. Ia tidak sedang menunggu bukti tambahan. Ia sedang menunggu dirinya merasa siap, atau mungkin sedang menunggu dirinya merasa cukup kuat untuk melakukannya tanpa ada siapapun di sisinya. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Itu nomor Bima Arya Satya Pradana, tetapi pesan itu bukan darinya. "Halo, saya Kirana Pradana. Ayah tidak tahu saya menulis ini. Saya mendengar ayah berbicara dengan Nenek Sri Hartati. Ayah sedih karena apa yang terjadi. Ayah bilang kadang-kadang orang harus melindungi diri mereka sendiri meskipun itu menyakiti orang lain. Nenek Sri Hartati bilang ayah benar, tetapi kadang-kadang orang salah memahami apa yang sebenarnya harus mereka lindungi. Saya rasa nenek benar. Anda adalah orang paling kuat yang saya kenal, dan saya mengenal banyak orang. Tolong kembali. Hari Kamis kami akan berada di toko kue kenangan manis." Dari Kirana Pradana. Nadira Kusumawardhani memegang ponselnya untuk waktu yang lama. Hari Kamis adalah hari rapat Dewan Direksi, rapat yang dipersiapkan oleh Rangga Suryadharma Wijaya, rapat di mana mereka akan berusaha menyingkirkannya. Nadira Kusumawardhani mematikan layar ponselnya, menatap bayangannya di kaca jendela, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu ia tidak memikirkan bagaimana cara melindungi dirinya. Ia memikirkan kemana ia ingin pergi ketika semuanya berakhir. Nadira Kusumawardhani tiba di rapat Dewan Direksi tepat pukul 6 sore. Tidak 1 menit lebih awal dan tidak 1 menit lebih lambat.
Ia memasuki ruangan tempat berkali-kali ia harus membuktikan bahwa dirinya layak menduduki kursi yang secara hukum memang menjadi miliknya. Meja kaca di tengah ruangan memantulkan wajah semua orang yang hadir. Beberapa tampak tidak nyaman, sementara yang lain mempertahankan ekspresi kosong khas orang-orang yang menunggu melihat siapa pemenangnya sebelum memilih pihak. Dan di ujung meja duduk Rangga Suryadharma Wijaya, tenang dan percaya diri, seperti seorang pria yang telah membayangkan hasil permainan bahkan sebelum permainan itu selesai. Nadira Kusumawardhani mengambil tempatnya. Sikap yang sama yang telah ia sempurnakan selama 4 tahun. Punggung tegak, tatapan mantap, tanpa retakan sedikit pun. Rangga Suryadharma Wijaya mulai berbicara. Selama 17 menit penuh, Nadira Kusumawardhani menghitung setiap detiknya. Ia berbicara tentang kepemimpinan, tentang stabilitas, dan tentang pentingnya melindungi masa depan perusahaan. Ia menggunakan kata-kata yang indah untuk menyembunyikan niat yang sederhana, mengambil semua yang telah dibangun oleh Nadira Kusumawardhani. Dan Nadira Kusumawardhani membiarkannya berbicara. Ia tidak menyela satu kali pun karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama ia tidak perlu membuktikan bahwa dirinya kuat, ia hanya perlu mengingat bahwa dirinya memang kuat. Ketika Rangga Suryadharma Wijaya selesai berbicara, ia meletakkan kedua tangannya di atas meja. Sebelum kita melanjutkan ke pemungutan suara, saya rasa Direktur Utama ingin memberikan tanggapan. Ia tidak menyebut nama Nadira Kusumawardhani, tidak menyebut Ibu Direktur, hanya mengatakan Direktur Utama, seolah-olah jabatan dan orangnya adalah dua hal yang berbeda. Nadira Kusumawardhani mengangguk perlahan. Ya, saya memiliki sesuatu untuk disampaikan. Ia membuka map di depannya. Suara lembaran kertas menjadi satu-satunya hal yang memecah keheningan. Ia tidak meninggikan suara dan tidak menunjukkan kemarahan. Ia tidak perlu melakukannya. Ia menyajikan setiap dokumen seperti ia menyajikan laporan keuangan, teratur, jelas, dan mustahil diabaikan. Surat elektronik antara Rangga Suryadharma Wijaya dan Grup Hartono Investama, tanggal percakapan mereka, pertemuan-pertemuan rahasia, kesepakatan yang dipersiapkan tanpa izin Dewan Direksi, dan akhirnya proposal konsultasi yang akan diterima Rangga Suryadharma Wijaya setelah akuisisi terjadi. Jumlah yang jauh lebih besar daripada kompensasi yang ia terima sebagai anggota Dewan. Setiap lembar dokumen sedikit demi sedikit mengubah suasana ruangan. Orang-orang yang sebelumnya menghindari memandang Nadira Kusumawardhani, kini menghindari memandang Rangga Suryadharma Wijaya. Saya ingin semua orang memahami dengan tepat apa yang sedang terjadi di sini, kata Nadira Kusumawardhani sambil memandang satu persatu orang yang hadir. Ini bukan peninjauan kinerja. Ruangan terdiam. Ini adalah upaya menyerahkan kendali perusahaan ini kepada pihak luar oleh seseorang yang akan memperoleh keuntungan pribadi. Rangga Suryadharma Wijaya tetap tidak bergerak. Nadira Kusumawardhani melanjutkan, dan untuk melakukannya, ia menciptakan cerita tentang kemampuan kepemimpinan saya. Ia menggunakan kehidupan pribadi saya sebagai alat karena ia mengira itu adalah kelemahan saya. Ia berhenti sejenak untuk menarik napas. Dia salah. Tidak seorang pun berbicara. Jika ada seseorang di meja ini yang masih ingin melanjutkan pemungutan suara yang semula direncanakan, silakan. Ia menutup mapnya. Para pengacara saya akan sangat tertarik mengetahui hasilnya. Ruangan itu benar-benar sunyi. Kemudian seorang wanita mengangkat tangannya. Dewi Maharani Santoso, salah satu dari sedikit orang yang masih berada di perusahaan sejak masa ayah Nadira Kusumawardhani, berbicara dengan tenang,
tetapi semua orang mendengarnya. Saya mengusulkan agar mosi awal ini dicabut. 3 orang langsung mendukung usulan itu bahkan sebelum kalimat Dewi Maharani Santoso selesai diucapkan. Rangga Surya Dharma Wijaya tidak berbicara lagi. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia tidak memiliki jawaban yang sudah dipersiapkan. Nadira Kusumawardhani mengambil mapnya, mengucapkan terima kasih kepada Dewan Direksi atas waktu mereka, lalu meninggalkan ruangan pada pukul 6:47. Ketika pintu lift tertutup, ia membiarkan seluruh pertahanannya runtuh selama beberapa detik. Hanya beberapa detik. 4 lantai. Hanya itu yang ia izinkan untuk dirinya sendiri. 4 lantai untuk merasakan kelelahan, kesedihan, ketakutan yang selama ini ia sembunyikan, dan tekanan karena terus berpura-pura bahwa tidak ada yang bisa menyentuhnya. Setelah itu ia menarik napas, merapikan jaketnya, mengeluarkan ponsel, dan mengetik sebuah alamat, toko kue kenangan manis. Lonceng di pintu toko berbunyi pada pukul 7:01. Bima Arya Satya Pradana sedang duduk di meja sudut bersama Kirana Pradana. Mereka sudah menunggu di sana selama 40 menit. Kirana Pradana mengaduk coklat panasnya perlahan dengan keseriusan yang selalu ia berikan pada hal-hal yang menurutnya penting. Sementara itu, Bima Arya Satya Pradana menatap secangkir kopi yang sudah dingin. Ketika lonceng berbunyi, ia tidak mengangkat kepala. Banyak orang telah masuk ke toko itu malam itu. Ia sudah berhenti berharap. Lalu ia mendengar suara kecil, "Ayah." Cara Kirana Pradana mengucapkannya membuatnya langsung mengangkat pandangan, dan di sana berdiri Nadira Kusumawardhani. Ia masih mengenakan pakaian yang sama seperti pagi tadi, blazer gelap, celana elegan, dan perhiasan sederhana yang tidak berusaha menarik perhatian. Ia tampak seperti seseorang yang baru saja keluar dari medan pertempuran dan tidak berhenti sedetik pun sebelum datang ke sana. Matanya bertemu dengan mata Bima Arya Satya Pradana, lalu berpindah kepada Kirana Pradana, dan sesuatu di wajahnya berubah. Ia tidak hancur. Ia tidak runtuh. Ia hanya berubah, seperti pintu yang telah terkunci selama bertahun-tahun dan akhirnya menemukan kunci yang tepat. Nadira Kusumawardhani berjalan mendekati meja. Tidak ada yang berbicara selama beberapa detik. Kemudian Kirana Pradana mengambil kantong kertas kecil yang selalu ia bawa sejak ulang tahun itu. Itu adalah tradisi yang ia ciptakan sendiri. Ia mengeluarkan sebuah kue kecil berwarna putih dengan lilin berbentuk bintang di atasnya dan meletakkannya di depan Nadira Kusumawardhani dengan sangat serius. "Kami menyimpan satu untuk Anda." Nadira Kusumawardhani menatap lilin itu, lalu menatap anak kecil tersebut. "Kamu tidak tahu bahwa saya akan datang." Kirana Pradana mengangkat bahu. "Saya tahu. Tetapi saya tetap membawanya." Bima Arya Satya Pradana melihat bagaimana Nadira Kusumawardhani memandang kue kecil itu. Ia melihat bagaimana wanita itu memandang putrinya, seorang anak berusia 6 tahun yang belum memahami strategi, harga diri, atau rasa takut. Seorang anak yang hanya memutuskan bahwa Nadira Kusumawardhani adalah seseorang yang pantas ditunggu. Dan saat itulah ketenangan Nadira Kusumawardhani menghilang. Ketenangan yang selama ini ia pertahankan di depan wartawan, investor, dan musuh-musuhnya lenyap begitu saja. Ia tidak menangis keras dan tidak menangis secara dramatis. Itu adalah jenis air mata yang datang ketika seseorang telah memikul terlalu banyak beban terlalu lama. Bima Arya Satya Pradana tidak mendekat dengan tergesa-gesa, tidak mencoba memperbaiki keadaan, dan tidak mengisi keheningan dengan kata-kata.
Ia hanya tetap berada di sana karena ia memahami sesuatu yang hanya sedikit orang pahami tentang Nadira Kusumawardhani. Wanita itu tidak selalu membutuhkan seseorang untuk menyelamatkannya. Kadang-kadang ia hanya membutuhkan seseorang yang tetap tinggal. Kirana Pradana meletakkan tangan kecilnya di atas tangan Nadira Kusumawardhani dan membiarkannya di sana tanpa berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, Nadira Kusumawardhani menarik napas panjang. Saya mengakhiri semuanya dengan Rangga Surya Dharma Wijaya malam ini. Bima Arya Satya Pradana mengangguk. Saya tahu. Nadira Kusumawardhani menatapnya dengan terkejut. Bagaimana? Ayu Permatasari mengenal asisten Dewi Maharani Santoso. Ia tersenyum kecil. Jakarta terlihat besar, tetapi sebenarnya tidak sebesar itu. Sebuah tawa kecil keluar dari bibir Nadira Kusumawardhani, tawa yang lelah tetapi nyata. Semuanya sudah berakhir. Hari Jumat nanti dia tidak akan lagi berada di Dewan Direksi. Bagus. Nadira Kusumawardhani memandang meja di depannya. Seharusnya saya melakukannya lebih awal. Saya sudah memiliki semua buktinya. Ia terdiam, lalu melanjutkan, saya rasa saya telah meyakinkan diri sendiri bahwa melakukan segalanya sendirian berarti menjadi kuat. Suaranya melembut. Bahwa membutuhkan seseorang di sisi saya berarti ada sesuatu yang salah dengan diri saya. Bima Arya Satya Pradana membutuhkan beberapa detik sebelum menjawab karena ia tahu kalimat itu harus diperlakukan dengan hati-hati. Tetapi Anda melakukannya sendirian, Nadira Kusumawardhani. Wanita itu mengangkat pandangannya. Anda masuk ruangan itu. Sendirian. Anda menghadapi dia. Sendirian. Anda mengakhirinya. Sendirian. Bima Arya Satya Pradana berhenti sejenak. Semua itu selalu menjadi milik Anda. Nadira Kusumawardhani menelan ludah. Saya tahu. Jemarinya menyentuh lembut lilin berbentuk bintang itu. Tetapi, ia kesulitan mengatakannya. Selama 4 tahun ia telah membangun kehidupan di mana membutuhkan seseorang terasa seperti sebuah bahaya. Namun akhirnya ia tetap menyelesaikan kalimat itu. Saya tidak ingin sendirian. Itu adalah hal paling jujur yang pernah didengar Bima Arya Satya Pradana darinya dan juga yang paling sulit untuk diucapkan. Bima Arya Satya Pradana memandangnya tanpa terkejut, tanpa rasa menang, hanya dengan ketenangan. Syukurlah kami ada di sini. Ia mengatakannya seolah itu adalah hal paling sederhana di dunia, karena baginya memang begitu. Kirana Pradana mengetuk pelan tangan Nadira Kusumawardhani 2 kali. Sekarang bolehkah kita menyalakan lilinnya? Keduanya menoleh ke arahnya. Saya sudah sangat sabar, tambah anak itu. Dan saya sudah bersabar sangat lama. Saat itulah Nadira Kusumawardhani melakukan sesuatu yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Ia tertawa. Tawa yang sungguh-sungguh. Bebas. Baik, Kirana Pradana. Ia menatap lilin kecil yang menunggu untuk dinyalakan. Mari kita nyalakan lilinnya. Kirana Pradana mendapat tugas menyalakan lilin berbentuk bintang itu. Ia melakukannya dengan konsentrasi yang begitu besar seolah sedang mengerjakan tugas terpenting di dunia. Bima Arya Satya Pradana dan Nadira Kusumawardhani memandanginya dalam diam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nadira Kusumawardhani tidak memikirkan rapat berikutnya, tidak memikirkan masalah yang harus diselesaikan besok,
dan tidak memikirkan bagaimana melindungi dirinya. Ia hanya berada di sana, di toko kue kenangan manis, bersama seorang pria yang tidak pernah berusaha membuatnya terkesan dan seorang anak perempuan yang masuk ke dalam hidupnya hanya dengan bertanya apakah ia boleh duduk bersamanya. Mereka sedang membagi kue kecil itu menjadi 3 bagian ketika lonceng di pintu kembali berbunyi. Pada awalnya Nadira Kusumawardhani tidak memperhatikannya. Ia sedang mendengarkan Kirana Pradana menjelaskan dengan penuh keyakinan bahwa bebek Joko, bebek di Taman Suropati, mungkin adalah bebek paling pintar di seluruh Indonesia. Namun Bima Arya Satya Pradana yang pertama kali mengangkat pandangan, dan perubahan di wajahnya cukup untuk membuat Nadira Kusumawardhani menyadarinya. Ia menoleh. Rangga Suryadharma Wijaya baru saja masuk, dan ia tidak sendirian. Bersamanya ada 2 anggota Dewan Direksi dan seorang wanita yang tidak dikenal oleh Nadira Kusumawardhani, tetapi alat perekam di tangannya sudah menjelaskan semuanya. Seorang wartawan. Setelah rapat, Rangga Suryadharma Wijaya telah mendapatkan kembali ketenangannya. Jasnya tertata sempurna, rambutnya rapi, dan ekspresinya tenang. Namun di balik ketenangan itu ada sesuatu yang berbeda. Harga diri seorang pria yang terluka karena kalah dalam permainan yang ia yakini akan dimenangkannya. Ketika melihat Nadira Kusumawardhani, ia berhenti. Keterkejutannya hanya berlangsung sesaat. Setelah itu ia tersenyum. Nadira Kusumawardhani. Ia tidak mengatakan ibu direktur dan tidak mengatakan presiden direktur. Dan Nadira Kusumawardhani langsung mengerti bahwa itu bukan kebetulan. Saya berharap kita bisa melanjutkan percakapan malam ini di tempat yang sedikit lebih terbuka. Nadira Kusumawardhani tidak bergerak, tidak mengubah posisinya, tidak menyembunyikan potongan kue yang setengah dimakan di depannya, dan tidak melepaskan tangan Kirana Pradana. Ia hanya menatap pria itu. Kita tidak memiliki percakapan yang belum selesai, Rangga Suryadharma Wijaya. Rapat sudah berakhir. Rangga Suryadharma Wijaya memandang sekeliling seolah ingin memastikan semua orang mendengarnya. Ya, tetapi masih ada masalah mengenai. Pandangannya beralih kepada Bima Arya Satya Pradana. Ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Ia tidak perlu melakukannya. Ia ingin sindiran itu bekerja sendiri. Nadira Kusumawardhani langsung memahaminya. Masalah mengenai apa? Rangga Suryadharma Wijaya merapikan jasnya. Citra Anda. Seorang wanita di posisi Anda, dengan tanggung jawab sebesar itu. Ia kembali memandang Bima Arya Satya Pradana. Masyarakat berhak mempertanyakan penilaian orang yang memimpin perusahaan seperti Kusuma Nusantara Teknologi. Wartawan itu tidak bergerak. Alat perekamnya masih menyala. Dan saat itu Nadira Kusumawardhani memahami semuanya. Rangga Suryadharma Wijaya tidak datang untuk berbicara. Ia datang untuk memancing keributan. Ia membutuhkan Nadira Kusumawardhani untuk marah, terluka, dan kehilangan kendali. Ia membutuhkan sesuatu yang bisa diubah menjadi sebuah berita. Namun Nadira Kusumawardhani tidak memberinya apapun, karena ia bukan lagi wanita yang selama ini dipikirkan oleh Rangga Suryadharma Wijaya. Nadira Kusumawardhani menarik napas dengan tenang lalu berbicara. Saya hanya akan mengatakan ini sekali, Rangga Suryadharma Wijaya, jadi dengarkan baik-baik. Seluruh toko kue kenangan manis menjadi sunyi. Bahkan Ibu Mariati Sutrisno berhenti berpura-pura membersihkan meja kasir. Anda datang malam ini karena Anda pikir saya akan sendirian. Ia memandang meja, memandang Bima Arya Satya Pradana,
memandang Kirana Pradana, lalu kembali menatap Rangga Surya Dharma Wijaya. Dan Anda berpikir bahwa sendirian berarti lemah. Hening. Saya ingin Anda melihat meja ini. Rangga Surya Dharma Wijaya tidak menjawab. Saya tidak sendirian. Suara Nadira Kusuma Wardani tenang, tetapi tidak seorang pun dapat mengabaikannya. Dan sudah lama saya tidak sendirian. Kirana Pradana menggenggam tangannya dengan lembut. Nadira Kusuma Wardani melanjutkan, ada sesuatu tentang diri saya yang tidak pernah Anda pahami. Pandangannya turun sesaat ke kursi rodanya, lalu kembali kepada Rangga Surya Dharma Wijaya. Kursi roda saya bukan kelemahan yang bisa Anda gunakan untuk melawan saya. Ia berhenti sejenak. Kehidupan saya di luar perusahaan bukanlah masalah. Ia berhenti lagi. Dan mencintai orang lain tidak membuat saya lebih mudah dihancurkan. Tatapannya tidak bergeser sedikit pun. Justru itu membuat saya jauh lebih sulit untuk dikalahkan. Rangga Surya Dharma Wijaya membuka mulut, tetapi Nadira Kusuma Wardani terus berbicara. Semua dokumen yang saya tunjukkan malam ini sudah berada di tangan para pengacara saya. Wajah pria itu sedikit berubah. Dan semuanya telah dikirim kepada pihak berwenang pada pukul 6:58, tepat setelah saya keluar dari lift. Ruangan menjadi benar-benar sunyi. Kalau saya jadi Anda, saya akan menghabiskan malam ini untuk membuat beberapa panggilan penting. Ia memandang ke arah pintu. Bukan untuk menciptakan keributan. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Wartawan itu perlahan menurunkan alat perekamnya seolah datang untuk mencari sebuah berita, tetapi justru menemukan cerita yang sama sekali berbeda. Rangga Surya Dharma Wijaya berdiri beberapa detik tanpa kalimat yang sudah disiapkan, tanpa kendali atas situasi. Kemudian ia mengancingkan jasnya, berbalik, dan pergi. Yang lain mengikutinya. Lonceng di pintu berbunyi beberapa kali hingga pintu akhirnya tertutup. Kirana Pradana memandangi pintu itu, lalu menatap Nadira Kusuma Wardani dengan wajah sangat serius. Saya tidak suka pria itu. Nadira Kusuma Wardani hampir tersenyum. Saya juga tidak terlalu menyukainya. Kirana Pradana mengerutkan dahi. Dia melihat ayah seperti ayah bukan siapa-siapa. Nadira Kusuma Wardani menoleh kepada Bima Arya Satya Pradana. Pria itu tidak ikut campur. Ia tidak berdiri untuk membelanya. Bukan karena ia tidak ingin melakukannya, tetapi karena ia memahami sesuatu yang tidak pernah dipahami oleh Rangga Surya Dharma Wijaya. Nadira Kusuma Wardani tidak membutuhkan seseorang untuk bertarung demi dirinya. Ia membutuhkan seseorang yang percaya bahwa dirinya bisa menang. Ayahmu bukan siapa-siapa, kata Nadira Kusuma Wardani dengan lembut sambil memandang Bima Arya Satya Pradana. Dia tidak pernah seperti itu. Bima Arya Satya Pradana mempertahankan tatapannya. Apa Anda baik-baik saja? Nadira Kusuma Wardani memikirkan jawabannya dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun ia tidak perlu berbohong. Ya? Ia tersenyum. Saya baik-baik saja. Kirana Pradana memandang sisa kue di atas meja lalu mengangkat tangannya. Kalau begitu, karena Anda tadi sibuk menjadi pemberani, bolehkah saya memakan bagian Anda? Nadira Kusuma Wardani dan Bima Arya Satya Pradana saling berpandangan lalu tertawa bersama. Nadira Kusuma Wardani mendorong piring itu ke arahnya. Semuanya milikmu. Setahun kemudian,
Toko kue kenangan manis dipenuhi aroma mawar putih dan vanila hangat. Ibu Mariati Sutrisno menghias setiap sudut toko, bukan karena ada yang memintanya, tetapi karena ia merasa momen itu memang pantas mendapatkan semuanya. Dinding kuning yang tua dipenuhi lampu-lampu kecil. Ada bunga di setiap meja dan jalur di tengah ruangan dibuat benar-benar lapang. Kirana Pradana mengukurnya 3 kali menggunakan meteran milik ayahnya untuk memastikan Nadira Kusumawardhani dapat melintas dengan nyaman. Lalu ia mengumumkan dengan bangga, "Sempurna. Saya memeriksanya sendiri." Nadira Kusumawardhani tidak menginginkan pernikahan yang besar. Ia tidak menginginkan hotel mewah, tidak menginginkan 300 tamu, dan tidak menginginkan para fotografer yang menunggu foto sampul majalah. Ia hanya menginginkan satu hal, meja di dekat jendela, lonceng kecil di atas pintu, dan orang-orang yang benar-benar ia cintai berada di ruangan yang sama. Dan itulah yang ia miliki. Itu sudah cukup, bahkan lebih dari cukup. Bima Arya Satya Pradana berdiri di depan ruangan. Ia mengenakan setelan yang sangat cocok untuknya, meskipun tampak sedikit tidak nyaman memakainya. Seperti kebanyakan pria yang terbiasa mengenakan pakaian kerja, bukan dasi. Ketika Nadira Kusumawardhani masuk, Bima Arya Satya Pradana memandangnya sama seperti pertama kali. Seolah sesuatu yang telah lama hilang akhirnya menemukan tempatnya kembali. Sebelum mencapai tempatnya, Nadira Kusumawardhani berhenti di dekat sebuah meja kecil. Di sana ada kue kecil berwarna putih dengan lilin berbentuk bintang yang tidak menyala dan sebuah foto di sampingnya. Foto seorang wanita muda dengan mata yang sama seperti Kirana Pradana dan senyum yang sama. Kehadiran Sekar Ayu Prameswari, ibu dari Kirana Pradana, adalah ide dari Ibu Mariati Sutrisno. Karena ada orang-orang yang tidak pernah benar-benar meninggalkan sebuah ruangan hanya karena mereka tidak lagi berada di sana secara fisik. Nadira Kusumawardhani menyentuh bingkai foto itu dengan lembut lalu melanjutkan langkahnya. Di depan, Kirana Pradana berjalan sambil menaburkan kelopak bunga putih dengan konsentrasi penuh. Karena selama 2 minggu terakhir ia telah memberitahu semua orang bahwa dirinya akan menjadi gadis pembawa bunga. Kepada tukang pos, kepada orang-orang yang tidak dikenalnya di supermarket, bahkan kepada Bebe Joko, yang tentu saja tidak menjawab. Tetapi menurut Kirana Pradana, Bebe itu sudah diberitahu. Ketika upacara selesai, Kirana Pradana mulai bertepuk tangan sebelum semua orang dan membutuhkan waktu cukup lama untuk berhenti. Malam itu, ketika para tamu telah pulang, ketika Ibu Mariati Sutrisno menyimpan potongan terakhir kue pernikahan, dan ketika Kirana Pradana tertidur di sudut ruangan sambil memeluk keranjang bunganya, Bima Arya Satya Pradana dan Nadira Kusumawardhani duduk di meja dekat jendela, meja yang sama. Lilin-lilin menyala lembut. Di luar, Jakarta masih terus bergerak seperti biasa. Bima Arya Satya Pradana memandang Nadira Kusumawardhani dan dengan senyum kecil bertanya, "Bolehkah saya duduk bersama Anda?" Nadira Kusumawardhani terdiam. 4 tahun membangun tembok, 4 tahun bersembunyi di balik jabatan, sebuah rak buku yang dipasang beberapa sentimeter lebih rendah, sebuah lilin berbentuk bintang, dan seorang anak kecil yang melihat kesedihannya lalu memutuskan untuk melakukan sesuatu. Semuanya dimulai dari pertanyaan itu. Nadira Kusumawardhani menggenggam tangan Bima Arya Satya Pradana dan menjawab, "Mulai sekarang." Ia berhenti sejenak lalu tersenyum. Selamanya. Kota terus bergerak maju. Lilin-lilin terus menyala. Nadira Kusumawardhani tidak pernah berhenti menjadi dirinya sendiri. Ia tidak pernah berhenti menggunakan kursi roda. Ia tidak pernah berhenti menghadapi dunia yang seringkali melihat keterbatasannya lebih dahulu daripada kekuatannya. Yang berubah adalah sesuatu yang lain.
Ia berhenti percaya bahwa membutuhkan seseorang berarti dirinya lemah. Dan keputusan kecil itu, mengizinkan seseorang duduk di mejanya, mengubah semua hal yang terjadi setelahnya. Karena terkadang hal paling kuat di dunia bukanlah berdiri sendirian di puncak, melainkan menemukan seseorang yang memandangmu pada saat terburuk dalam hidupmu dan dengan sederhana bertanya, "Bolehkah saya duduk bersama Anda?"